Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ilham Adi Betuah. Aku berasal dari Universitas Bandar Lampung. By the way, ini adalah podcast perdana aku. Dan kalian tahu gak sih aku bakalan ngebahas tentang apa di podcast pertama aku ini. Jadi, aku bakalan ngebahas atau sharing santai lebih tepatnya tentang dunia perkampusan. Nah, kalian penasaran gak sih tentang sharing pertama aku ini? Oh iya, di sini aku gak sendirian teman-teman, tapi aku ditemenin sama sahabat aku yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Yuk mbaknya, monggo diperkenalkan diri di podcast perdana aku ini. Mulai ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Ajan Tias. Aku berasal dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Nah, namanya Ajeng teman-teman. Dia adalah salah satu sahabat aku dari mulai sekolah dasar. SMP kita pisah sekolah, tapi dalam satu kota juga sih. Nah, kebetulan di SMA kita ketemu lagi dalam satu sekolah, dan kebetulannya lagi kita tanpa disengaja masuk dalam jurusan yang sama dan kelas yang sama. Itu kali ya yang dinamakan jodoh. Ya, jodoh bukan tentang pasangan doang ternyata ya. Yaps, bener banget. Nah, setelah itu kita bareng tuh 3 tahun, dan kita memiliki cita-cita yang berbeda yang mengharuskan kita untuk berpisah kampus. Ya nggak sih, Jeng? Ya, benar-benar. Kita harus pisah kampus karena kita cita-citanya berbeda. Kita punya jalan masing-masing, tapi bukan jalan kenangan ya. Oh, jelas. Yuk gak usah kelamaan deh kayaknya. Langsung aja ke pembahasan. Jadi aku bakalan angkat tema dunia kampus. Wah, kayaknya bakalan luas banget nih pokok pembahasan kita kalau udah ngomongin dunia perkampusan. Gak akan ada habis-habisnya ya, Jeng. Tapi tenang aja, aku bakalan bahas tentang salah satu yang terlibat di dunia perkampusan. Nah, sekarang aku bakalan tanya nih, Jeng, sama kamu. Tanya apa nih? Apa sih, Jeng, yang muncul dan terlintas di pikiran kamu ketika aku bilang dunia perkampusan? Seketika di otak langsung kepikiran ya tentang dosen, Benar. bayaran, Lebih tepatnya. mahasiswa, Betul. skripsi, Yaps. tugas, senang, Benar banget. sedih, Betul. bolos, Jelas. jam kosong. Tuh kan tipsen apalagi. Iya, tuh, Aduh, banyak hobinya. banget pokoknya kalau udah ngomongin tentang kampus. Banyak banget pokoknya ya, kalau kita udah bahas 2 bulan gak akan selesai nih podcast kalau kita ulas semuanya. Jadi aku bakalan ambil salah satu aja nih, Jeng, dari Ajeng yang udah sebutin tadi untuk kita bahas. Kayaknya aku bakal memutuskan untuk memilih membahas tentang jeng-jeng mahasiswa. Kenapa Ia milih mahasiswa di antara yang aku sebutin tadi? Padahal kan banyak banget tuh tentang kampus. Gak tahu tuh kenapa terlintas aja gitu di pikiran milih bahas mahasiswa. Ya mungkin karena kita mahasiswa kali ya, Jeng, ya, lebih tepatnya. Jadi kita tuh kayak lebih tahu tentang apa sih mahasiswa itu dan kebiasaan-kebiasaan mahasiswa. Iya juga ya, Am. Nah, jadi apa nih yang mau Iam tanyain tentang mahasiswa ke aku? Pertanyaan yang bagus banget nih, Jeng. Jadi di sini aku bakalan tanya ke Ajeng, karena di sini aku bakalan bahas kriteria atau macam-macam, atau lebih tepatnya sih tipe mahasiswa. Karena setahu aku mahasiswa itu ada 3 tipe tuh, Jeng. Yang pertama ada mahasiswa yang bertipe aktivis, yang kedua ada mahasiswa yang bertipe akademisi, dan yang ketiga ada mahasiswa yang bertipe hedonis. Nah, by the way, Ajeng yang mana nih? Aktivis, Bukan, akademisi, enggak juga. hedonis? Apalagi? Ya udah, berarti Ajeng bukan mahasiswa nih kayaknya. Terus apa dong kalau bukan mahasiswa? Ya habis aja nggak ada gitu di 3 kriteria yang udah aku sebutin tadi. Ya karena setahu aku nih ya, mahasiswa aktivis itu adalah mahasiswa yang mengikuti atau terlibat dalam perpolitikan kampus, atau mahasiswa yang suka berkoar-koar tuh. Sedangkan aku tuh enggak banget gitu di ya, situ. Jeng, ya. Terus akademisi itu mahasiswa yang mengejar akademis banget, sedangkan aku juga enggak. Kalau hedonis
Ya apa atulah aku butiran debu tak memiliki cukup modal untuk hedon gitu. Ya juga ya kalau mau dipikir Jeng, berarti kamu adalah salah satu mahasiswa kupu-kupu ya Jeng ya. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kuliah pulang gitu aja terus. Kayaknya menarik nih ya Jeng ya kalau kita bahas tentang hedonisme. Boleh tuh. Pokok pembahasan yang menarik untuk diulas. Apa sih Jeng yang Ajeng tahu tentang mahasiswa hedon itu? Yang pasti ya, mahasiswa hedon itu dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya serba fashionable Betul banget, dan brandy, pastinya. dan yang pasti selalu mencolok di mata dan jadi pusat perhatian gitu. Semua mahasiswa jadi pusat perhatiannya ke mahasiswa yang hedon itu. Bener banget, pengalaman aku banget sih. Kayak misalkan ada mahasiswa hedon tuh lewat, kita mau ke kantin dia lewat, udah deh mata kita langsung kesorot tuh mahasiswa tersebut, ya nggak Jeng? Iya banget. Bukan cuma itu, mahasiswa hedon itu mahasiswa yang hobinya dugem, ngebar, dan hal-hal yang berbau dunia malam. Tapi mahasiswa hedon itu ya Jeng ya nggak selalu negatif sih sebenarnya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi positifnya, dengan cara itu mahasiswa itu sendiri kasih reward atau penghargaan ke dirinya sendiri setelah mungkin dia lelah bergelut dengan tugasnya. Misalkan selama seminggu tuh jret aja dia ngerjain tugas atau kuliah yang nggak ada habisnya, yang dosen killer dan lain sebagainya. Di dalam satu minggu tuh mungkin dia kayak kasih penghargaan, gue harus bahagia gitu kan, gue harus senang-senang, dengan cara ini gue bisa senang gitu kali ya Jeng ya. Jadi nggak selalu negatif ya hedon itu. Kalau aku boleh tahu nih pernah nggak sih ngelakuin hal hedon? Waduh, pengennya sih ya Jeng ya setiap hari senang-senang, foya-foya gitu. Tapi apa daya gitu loh, modal untuk hedon itu nggak ada. Tapi pernah sih sekali dua kali melakukan hal tersebut yang menurut aku itu udah hedon, tapi belum tentu sih menurut kalian itu hedon. Kayak misalkan nongkrong, karaokean, hangout di waktu yang luang, terus kayak di jam kosong kumpul-kumpul sama teman di tempat tongkrongan gitu. Nah kalau itu sih versi hedon yang pernah aku lakuin. Kalau versi hedon yang pernah kamu lakuin apa nih Jang? Hedon versi aku sih nggak jauh-jauh dari kamu. Cuma aku ini lebih beli sesuatu hal yang aku pengen aja dengan harga mahal, padahal nggak terlalu butuh gitu barang yang aku beli. Itu tuh hawa mata doang gitu. Yang seharusnya kita itu kalau mau beli apa-apa itu kayak kita memprioritaskan barang yang kita butuhkan, bukan barang yang kita pengenin gitu, karena nanti ujungnya itu bakalan mubazir dan gak pakai gitu ya gak sih Jeng? Iya bener banget asli. Nah pesan dari aku nih ya, supaya kita jadi mahasiswa yang berkualitas, sebaiknya lakuin hal apapun yang sewajarnya aja, kecuali prestasi nih ya. Kamu harus luar biasa, kalau bisa prestasi itu di atas rata-rata, karena kesenangan itu datangnya sementara dan sesaat. Yang terpenting adalah prestasi di akademisi. Jadi mahasiswa yang membanggakan, bukan berarti gak boleh bersenang-senang. Ya boleh kita kasih penghargaan ke diri kita sendiri supaya gak stres beberapa minggu sekali misalkan. Kalian juga harus pandai-pandai memilih pergaulan dan menjadi diri sendiri supaya kita disukai oleh lingkungan kita dengan apa adanya. Nah kalau itu pesan dari aku. Kalau pesan dari Ajeng gimana nih? Pesan dari aku nih ya, kayaknya nih ya, daripada kalian hedon-hedon foya-foya tuh, mendingan uangnya ditabung aja deh untuk hidup yang ke depan. Nah benar banget. Nah jadi ini teman-teman, pembahasan podcast perdana aku. Semoga pesan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Ilham Adi Betuah dan sahabat saya Ajeng Aningtyas. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.